kelenjar tiroid. Oke. Jadi dulu kalau pada waktu kalian belajar anatomi, kalian sempat mempelajari bahwa kelenjar tiroid itu dia berasalnya dari endoderm. Ya, gimana dia itu disebut sebagai foregut. Nah, itu adalah lapisan dalam dari embrio yang dimana dia itu sama untuk membentuk organ yang lain seperti taring, esofagus bagian atas dan juga paru-paru. Jadi kalau misalnya tiroid sendiri pada waktu dari janin itu asal muasalnya dari dasar lidah di antara tonjolan lidah anterior dan posterior, utamanya adalah di foramen sacrum. Oke, nanti pada trimester awalnya biasanya itu dia adanya di depan trakea, di antara depan trakea. Setelah itu nanti dia bisa turun ke bawah sampai ke kartilago tiroid dan dia bentuknya kuku-kuku ya. Mungkin kalau ada lihat di sini. Ada lihat di sini ya. Jadi kalau lihat di sini, nah ini dia di mana dia itu ada tiroid ini ada dua lobus ya, lobus kanan dan lobus kiri. Ini ya, ada lobus kanan, ada lobus kiri dan dia ada penghubung. Ini namanya adalah isthmus. Oke. Dan bentuknya seperti kayak kupu-kupu dan terletaknya adalah di bagian anterior. Nah, apa sih fungsinya? Nah, salah satu adalah fungsi dari kelenjar tiroid adalah menghasilkan hormon. Hormon yang sangat penting yaitu adalah TSH. Oke. Ini kita belajar terkait dengan fisiologi ya. Jadi kalau pada waktu awal dari janin ya, nah, hormon yang mengatur untuk pembuatan TSH dan juga TRH itu sudah mulai dibuat sejak kehamilan 4 sampai dengan 9 minggu. Oke. Nah, TSH ini dia itu akan mulai naik dan akan aktif untuk mendorong janin pada usia 12 minggu. Aktivitas kelenjar tiroid pada janin sendiri itu di mana pada waktu janin atau pada waktu fetus itu akan menyerap yodium, namanya adalah fase cutting, dan akan aktif dalam membuat hormon tiroid T3 dan T4 sekitar usia kehamilan 8 sampai dengan 12 minggu. Tetapi hormon janin tiroid masih belum cukup sehingga fungsi dari hormon tiroid pada ibu hamil itu sangat penting pada trimester pertama dan trimester kedua. Oke. Nah, setelah sepertiga dari hormon T4 ini kalau bisa masuk ke janin dia akan melalui plasenta. Nah, kalau ibu-ibu, nah makanya penting kalian menanyakan kepada ibu-ibu kalau dia memakai obat-obatan tiroid ya, misalnya levothyroxine kayak gitu, atau dia lagi terkena Graves' disease. Nah, ini juga bisa akan menembus plasenta dan bisa membuat bayinya menjadi hipotiroid. Nah, setelah dia lahir akan terjadi namanya TSH surge atau lonjakan TSH. Nah, ini yang akan memicu peningkatan dari T3 dan T4. Lalu kemudian nanti akan menurun perlahan dalam 4. Ingat, pada bayi prematur itu kadar T4 itu lebih rendah. Tetapi nanti dia akan naik lagi dan akan stabil pada usia kehamilan nanti. Semua produksi dari hormon tiroid dari penyerapan iodium sampai dengan pelepasannya akan dikendalikan oleh TSH. Nah, T3 dalam T4. Nah, sebagian dari T3 dan T4 itu akan diikat oleh TRAB yang disebut dengan thyroid binding globulin. Ya. Nah, kalau jumlah dari
tiroid binding globulirnya ini terlalu sedikit atau terlalu banyak, ini yang akan membuat pemeriksaan hormon tiroid menjadi tidak akurat. Karena yang terukur adalah total, jadi bukan aktifnya saja. Oke, itu ya. Makanya kenapa kalau kita cek hormon tiroid itu biasanya tidak pada di awal ya. Jadi nanti ngeceknya masih setelah itu. Jadi yang dicek adalah PSA. Oke. Ini menggambarkan bagaimana penyerapan iodium atau sintesis hormon tiroid di dalam. Ya. Di sini kalian bisa lihat bahwa iodium ini ya, iodium itu akan masuk ke dalam darah. Jadi dia masuknya itu dari pembuluh darah ke sel tiroid bersama dengan sodium iodine supporter (MIS), di mana terjadinya ini adalah di membran sel. Iodium akan dibawa bersama dengan natrium secara aktif akan masuk ke dalam sel. Kemudian ini kan bisa lihat iodium akan dipindahkan sebagian keluar sel, yaitu adalah ke dalam colloid lumen lewat saluran yang namanya membrane. Kemudian di dalam sel ini kan terjadi ada ribosom ya, dan RNA atau RNA ini akan membuat protein dari tiroglobulin yang bisa dilepaskan ke dalam kolom lumen. Kemudian terjadilah namanya adalah ionisasi dan organifikasi. Jadi enzim dari tiroperoxidase di mana akan mengubah iodium bentuk aktif. Lalu dia akan menempel pada tirosin yang disebut sebagai ionisasi. Dan proses ini tes di sini itu nanti akan menghasilkan ada dua, monoiodintirase dan diodintirase. Selanjutnya akan terjadi namanya fase kopling, pembentukan T3 dan T4. Jadi kalau dua molekul dari diodintirase kalau bergabung menjadi T4. Tapi kalau diodintirase dia bergabung bersama dengan monoiodintirase, itu yang akan membentuk namanya T3. Jadi T4 itu berasal dari dua diodintirase, kalau T3 itu berasal dari diodintirase bergabung bersama monoiodintirase. Nah, selanjutnya kan ini kan tiroglobulin sudah membawa yang namanya T3 dan T4 ya. Nanti akan masuk lagi ke dalam sel melalui proses namanya endositosis. Nanti dia akan dipecah tiroglobulinnya dan T3 dan T4 akan dilepaskan. Oke. Terakhir hormon tiroid ya. Bagaimana dia dilepaskan ke dalam darah? Jadi T3 dan T4 yang kemudian keluar menuju ke sel, keluar dari sel menuju ke darah itu akan bersama dengan saluran namanya monokarboksilat transporter 8. Jadi dari tiroid ini akan bergabung bersama dengan di mana dia akan mengambil bahan baku iodium dan digabungkan dengan protein. Nah, nanti akan dikirim ke seluruh darah melalui sistem ya. Oke. Paham ya? Ini nggak perlu sekedar tahu aja bagaimana proses tiroid itu terjadi ya. Reminder sedikit, tidak perlu ujian. Nah, ini sekarang kita masuk ke kenapa kalian harus tahu, kenapa yang khusus ini harus dibahas, karena main poinnya di sini. Jadi kalau kalian ngerti anatominya, bagaimana cara terbentuknya, bagaimana cara kerjanya, nanti kita bisa mempelajari penyakitnya seperti apa. Ya. Nah, sekarang mekanisme dari kerja hormon tiroid. Nah, cara kerjanya yaitu adalah kan kalian tadi tahu ya di mana sekarang ini. Jadi hipotalamus yang ada di otak. Jadi semua kerjanya adalah pusatnya adalah di hipotalamus. Hipotalamus itu mengirim sinyal awal dalam bentuk hormon namanya TRH, tiroid reseptor hormon. Nah, nanti akan merangsang kelenjar hipofise, yaitu adalah kelenjar yang ada di bawah otak. Dia menerima sinyal ini bahwa TRH ini berarti tadi butuh nih
jadi dia mengingat TRH ini akan mengeluarkan hormon namanya TSH. Nah, TSH ini gimana untuk bisa mengeluarkan hormon TSH ini, kelenjar tiroid kita yang ada di leher ini merespon TSH dan akan menghasilkan T3 dan T4. Ini adalah hormon dari tiroid utama. Ingat, nah ini main-main kalian misal ya. T4 itu namanya adalah tirosin. Dia bentuknya aktif T4. Dia itu jumlahnya banyak, tapi dia tidak aktif. Kalau T3 itu adalah tironin. Nah ini bentuknya aktif, tapi jumlahnya lebih sedikit. Cuma dia lebih kuat kan. Jadi T4 itu bentuknya banyak, tapi tidak aktif. T3 justru bentuknya aktif, tapi jumlahnya tidak banyak dibandingkan T4. Mereka berdua, si T3 dan T4 ini akan diangkut oleh mobil pengantar, namanya adalah thyroid binding globulin, TBG. Yang tadi ya, jadi kita belajar di awal. Ini akan membawa protein si T3 dan T4 ini ke dalam darah. Nah, sebagian besar dari hormon tiroid itu akan berikatan dengan thyroid binding globulin, tapi hanya sedikit saja yang bisa bebas. Ya, jadi yang bebas aktif di luar. Nah, setelah itu T3 dan T4 ini akan masuk ke dalam sel. Di dalam sel, karena T4 tadi dia bentuknya tidak aktif, dia akan diubah menjadi T3. Kan yang aktif T3 kan, jadi T4 pasti akan diubah dalam bentuk T3. Enzim pengubahnya itu namanya iodinase. Oke, kenapa? Karena tadi kalian ingat ya, kan dijelaskan di awal bahwa T3 itu bentuknya T4 itu tidak aktif, dia harus berubah dalam bentuk aktif, ya, supaya benar-benar bisa bekerja di dalam sel. Kemudian T3 akan masuk ke dalam inti nukleus, ke dalam inti sel dan akan berikatan dengan reseptor hormon tiroid. Nah, reseptor ini akan mengaktifkan gen tertentu, lalu gen ini akan membuat mRNA yang akhirnya akan membuat protein baru untuk sel. Oke, jadi gambarannya adalah hormon T4 itu versi cadangan dan T3 itu versi aktif. Untuk masuk ke dalam sel dia harus mengaktifkan gen untuk menghasilkan protein sehingga selnya bisa bekerja. Jadi kalau tubuh butuh hormon itu, dia akan memerintah TSH untuk memproduksi lagi. Tapi kalau dia merasa sudah cukup, dia akan mengirimkan umpan balik yang disebut sebagai feedback system. Jadi kalau dia cukup nih, nggak usah diproduksi. Jadi kalau misalnya dia butuh lagi, nanti dia akan merasa itu dari awal. Gitu ya. Jadi kalau tubuh merasa hormon sudah cukup, maka T3 dan T4 akan kirim sinyal balik nih ke otak, bilang kurang ini produksi TRH dan TSH. Tujuannya supaya hormonnya tidak ya. Paham ya? Ini tadi ya. Kurang lebih sama. Fungsi hormon tiroid buat apa sih? Mengatur suhu tubuh, memelihara pencernaan dan pergerakan usus dan sistem jantung serta pembuluh. Kemudian menjaga nafsu makan, mendorong pertumbuhan tulang dan gigi dan menjaga perkembangan otak dan jaringan sistem. Fungsi hormon tiroid kalau di intrauterin yang migrasi sel membentuk lapisan korteks, demineralisasi dari sel ganglia, kalau pas lahir mengatur ekspresi molekul tertentu dan oligodeterus. Di sini adik-adik boleh lihat di depannya. Kenapa aku tampilin kadar hormon tiroid sesuai dengan usia? Ini menjadi alasan akan kalian melakukan pemeriksaan tiroid. Ya. Oke. Kita akan mengambil lagi bahwa TSH, thyroid stimulating hormone, itu adalah hormon dari otak dan hipofisis yang merangsang tiroid itu membentuk T3 dan T4. Kalau T4 kan namanya tirosin, dia hormon tiroid utama tapi bentuknya tidak aktif. Makanya dia sebagai bentuk cadangan. Kalau T3 dia tiroidin tironin, ya itu adalah hormon tiroid yang aktif tapi yang paling berpengaruh. Nah, kita mengenal ada namanya free T4. Free T4 itu adalah bagian dari T4 yang bebas, ya, tapi karena apa?
Jadi ini yang dia sebut sebagai yang aktif. Nah, korban itu adalah darah paling besar. Jadi kenapa kalau pada awal-awal ini kalian lihat bahwa hormon tiroid bayi itu mulai terbentuk dalam kandungan, tapi pasti TSH belum terlalu tinggi, ya. 1-4 hari setelah bayi itu lahir, TSH itu bisa sangat tinggi. Nih, kalian bisa lihat ya, dibandingkan sebelum pada kandungan. Nah, karena dia sangat tinggi, itu bisa terjadi TSH surge atau ledakan atau ledakan atau peak dari TSH. Kenapa? Karena tubuh menyesuaikan diri pada lingkungan. Makanya hari pertama sampai hari ke-4 tidak akurat kita mengambil pemeriksaan yang menggunakan TSH karena hasil markernya akan sangat tinggi sekali. Gitu ya. Makanya pengecekan kalau kalian tahu namanya SHK ya sekarang, screening hipotiroid congenital yang menggunakan uji panas ya untuk pengecekan TSH itu pasti diambilnya adalah setelah 72 jam lahir. Jadi tidak pada waktu lahir langsung. Ya. Nanti setelah 1-4 hari lahir, TSH itu bisa sangat tinggi ya. Nah setelah itu nanti 2-20 minggu TSH mulai turun. T3 dan T4 masih tinggi ya, karena berfungsi sebagai hormon untuk membentuk perkembangan otak. Setelahnya 5-24 bulan nilainya masih tinggi tapi sudah mulai turun ke nilai normal anak. Ya. Setelahnya 2-7 tahun TSH, T4 dan T3 bisa stabil, free T4 tetap normal ya. Oke, setelahnya sudah mulai mendekati nilai normal. Nah, sekarang kita masuk ke penyakitnya ya. Yang pertama adalah hipertiroid. Hipertiroid ini adalah hipersekresi atau berlebihnya hormon tiroid atau produksi dari hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Sebagian besar kasus pada anak itu disebut sebagai Graves' disease ya, penyakitnya. Dan Graves' disease sendiri ini diketahui adalah suatu penyakit autoimun. Ya tidak, ya karena bagian dari imun itu sendiri. Dan angka kejadiannya adalah dari 100.000 anak 0,1-3-nya itu karena hipertiroid ya. Interval usianya adalah 10-15 tahun. Cewek lebih bisa terkena daripada cowok. Riwayat keluarga akan meningkatkan risiko sekitar 60% dan bisa terjadi bersamaan dengan diabetes. Nah, kenapa bisa terjadi? Jadi karena kita tahu ya, hipertiroid ini ada faktor predisposisi dari genetik dan ada faktor dari inisiasi. Maksudnya apa? Jadi ada orang yang punya bakat atau genetik yang diturunkan dari keluarganya yang tadi kita tahu 60% ya bisa jadi flare, itu akan mengalami gangguan imun misalnya dari keluarga gitu ya, ataupun faktor inisiasi. Faktor inisiasi itu misalnya kayak ada infeksi, ada stres, ada rokok, obat-obatan yang memicu reaksi imun menjadi berlebihan. Oke. Nah, setelahnya di mana kita tahu bahwa limfositnya itu kan harusnya dia menjaga sistem tubuh ya, dia sebagai imun. Nah, tapi karena proses dari tadi genetik dan juga faktor inisiasi tadi di awal, akhirnya tubuh kita atau tubuh dari pasien ini menyerang dirinya sendiri. Ya, jadi dia yang harusnya menjaga imun atau menjaga daya tubuh dari anak, tapi dia menyerang kelenjar tiroid itu sendiri. Ya. Nah, limfosit ini yang harusnya menghasilkan antibodi, dia menjadi menghasilkan antibodi yang salah. Nah, disebut sebagai TRAB, TSH reseptor antibodi. Terjadilah gangguan sistem kekebalan tubuh. Ya. Jadi karena faktor genetik dari lingkungan tadi, fungsi dari sel limfosit akhirnya menjadi abnormal. Nah, yang seharusnya menjaga tubuh akhirnya dia menjadi salah kan, dan dia mengaktifkan namanya limfosit B secara tidak tepat, dan antibodi tadi akhirnya yang harusnya tadi menempel pada reseptor TSH yang ada di tiroid, dan kelenjar tiroid itu mengira bahwa kayak oh ini lagi butuh nih mau diproduksi, akhirnya dia produksi
terus menerus. Padahal sebenarnya cukup kan cadangannya atau cukup kan kadarnya dalam darah, tetapi karena tubuh salah mengenali, dipikirnya bahwa kurang, akhirnya diproduksi lagi. Nah, akhirnya kerja tiroid mengira bahwa butuh nih gitu. Akhirnya tiroid memproduksi lagi namanya T3 dan T4 yang berlebihan dan tidak dibutuhkan ya. Dan T3 T4 yang tinggi tadi akan membuat sel tetap bekerja, hasil akhirnya diproduksi terus menerus dan terjadilah hipertiroid ya. Akibat dari hipertiroid, gejalanya bisa berdebar-debar, berat badan turun, berkeringat dan tremor. Dan karena kalau kalian perhatikan orang-orang berfisis itu kan matanya esophagus ya. Kenapa bisa esophagus? Karena antibodi lain yang terbentuk ini juga bisa menyerang otot dan juga jaringan lemak yang ada di sekitar orbita, ya, sehingga menyebabkan mata itu menjadi protosis atau menonjol, kering dan iritasi serta berat. Kalau hipertiroid pada neonatal, ingat jangan lupa adalah suatu yang berhubungan dengan autoimun, kemudian bisa menjadi prematur dan IGR. Pemeriksaannya adalah ingat tadi ya, karena kan diproduksi berlebihan, pasti T4 atau FT4, T3 ataupun FT3 itu meningkat. Oke. Kan konsepnya hipertiroid itu sebenarnya kan tubuh ini nggak butuh kan, tapi karena salah mengenali, jadi dia pikir bahwa oh diproduksi lagi, diproduksi butuh terus kan. T3 atau T4 kan, atau T3, T4 atau T4 kan. Nah akhirnya ini pasti akan tinggi ya, ini pasti akan tinggi, tapi TSH sendiri pasti akan rendah. Paham ya? Ya, kenapa? Karena kan tubuh kan bilang kayak ke otak nih, kayak ayo produksi terus kita kurang nih T3 dan T4, jadi kurang sampai T3 dan T4 itu produksi, tapi kan sebenarnya TSH ini kan cukup kan, makanya akhirnya TSH ini jadi turun ya. Lihat ya, kalau hipertiroid kuncinya ini ya, ingat PRAB, tiroid reseptor binding reseptornya pasti akan positif pada ibu dan ya. Kalau bisa mengecekkan PRAB pada usia kemungkinan 20-20 minggu, kalau dia tinggi pada ibu itu hati-hati, bayinya bisa tiroidositosis neonatal ya. Kalau negatif bisa tidak tiroidositosis neonatal. Manifestasinya seperti ini ya, bisa mikrosefali, sutura sempit. Kenapa? Jadi karena kan hormon tiroid itu, ingat kembali lagi ke sebelumnya, hormon tiroid itu adalah fungsinya sebagai salah satu untuk bantu tulang kan, untuk percepatan dari tulang. Nah karena dia diproduksinya terus menerus, akhirnya kan dia mempercepat pematahan dari tulang, termasuk tulang temporal. Jadi harusnya sutura yang belumnya itu menutup, akhirnya dia menutup terlalu tinggi. Itu yang disebut sebagai craniosynostoses ya. Lalu akhirnya kepala anaknya jadi lebih kecil, mikrosefali, dan pertumbuhan otak bisa terganggu. Kemudian bisa terjadi goiter ya. Goiter pembesaran tiroid ya, karena tadi kalian tahu bahwa karena dia autoimun, dia diproduksinya terus menerus, jadi akhirnya dia membesar ya. Jadi kenapa? Karena gejala tiroid kan terus menerus distimulasi oleh PSI, tiroid stimulator reseptor ya. Kemudian esophagus tadi ya, karena dia menyerang otot dan juga jaringan ikat di sekitar orbita, jadi dia bisa menonjol ya, karena antibodi ini juga ada di sini. Lalu bisa menyebabkan anaknya menjadi flushing atau peningkatan suhu. Kenapa? Karena metabolismenya terlalu aktif, pembuluh darah melebar, akhirnya kulit menjadi hiperemi dan tubuh menjadi lebih panas. Akhirnya anaknya lebih irritable, gelisah, hiperaktif, sakit flu dan hiperrefleksi. Ya. Oke. Penurunan berat badan akan menjadi sangat progresif. Kenapa? Karena kan metabolismenya dibakar lebih cepat. Kan disuruh kerja, kamu produksi terus, akhirnya kan tubuhnya bekerja terus kan. Makanya pasti anaknya berat badannya akan turun ya. Jadi walaupun nafsu makannya meningkat,
tapi tubuhnya jadi lebih terlihat kurus ya. Oke, ini ada exophthalmos ya. Kalau pada anak-anak sama ya, jangan lupa kalian lihat penyakit autoimun pada keluarga. Lalu gejalanya kalian bisa temukan ada struma atau bruit dan exophthalmos. Pemeriksaan ingat F4, F4, F3, F3 pasti meningkat, FSH turun, TRAB positif pada ibu. Ya. Pemeriksaan bisa cek efek dari iodium nitrate ataupun USG. Kalian bisa lihat peningkatan aliran darah. Ini mana sih manifestasi klinis pada anaknya? Kenapa yang lain kurang lebih sama? Aku jelasin yang beda aja. Kenapa bisa ada tremor halus kalau pasien-pasien dengan hipertiroid? Makanya kalian kalau coba, bisa kok tangan kalian sering gemetar ya. Kalian coba aja, tiba-tiba kok kalian lebih tremor aja kan hipertiroid. Kenapa bisa? Karena sistem sarafnya terlalu aktif ya, jadi ototnya berdetak dengan sangat halus. Oke? Dan hipertensinya hasil dari hipertensi sistoliknya. Kenapa? Karena tekanan jantungnya meningkat, terutama pada tekanan darah balik di atas ya. Enoesis sekunder ya, nocturia karena peningkatan metabolisme akibat aliran darah ke ginjal sehingga produksi urin juga kan. Yang lain kurang lebih sama kayak di balik. Tata laksananya ada obat, radioiodin, dan operasi. Nah sekarang kita masuk ke tata laksana kalau pada neonatus ya. Terapi harus segera dimulai. Ingat kenapa? Karena kita mencegah gagal jantung pendek, dan kraniocytosis, penutup maksudura yang terlalu cepat tadi, serta gangguan kognitif di sebelah panjang. Pilihannya kita akan berikan terapi utama, harus diingat ya, ini keluar pasti. Terapinya adalah metimazole, dosis 0,2 sampai 0,5 ml per kilo per hari. Dibagi bisa diberikan single dose atau dibagi dalam 3 kali per hari. Ya. Durasi minum 2 sampai 4 minggu, bisa sampai 3 bulan. Kalau tidak ada metimazole, kalian bisa berikan PPI ya. Tetapi ingat PPI tidak direkomendasikan sebagai lini pertama pada neonatus karena hati-hati dia adalah hepatotoksik, bisa menyebabkan kerusakan hati ya. Makanya diberikan hanya jangka pendek. Globul iodin hanya ditambahkan untuk kasus yang berat saja. Pemberian terapi harus mencapai kondisi iodin. Ini ya algoritmanya. Jadi kalian lihat nih, kalau ada riwayat tiroid pada ibu, ada riwayat tirositosis neonatal sebelumnya, ada pemeriksaan yang tadi, kalau misalnya ada, kalian bisa pikirkan ini adalah grade disease apa tidak ya. Kalau misalnya grade disease pasti TSH T4 T3 nya meningkat, tensinya pasti akan turun ya. Kalian bisa baca. Kalau pada anak, terapi utamanya adalah sama metimazole ya, 0,2 sampai 0,5 ml per kilo dibagi dalam single dose atau 2 kali pemberian. Kalau tidak ada, kalian boleh beri PTU, tapi ingat PTU itu bisa meningkatkan, bisa membuat liver functionnya menjadi sangat meningkat. Jadi jangan lupa cek SGOT dan SGBT ya. Oke. Kenapa diberikan obat metimazole? Karena metimazole akan menghambat enzim yang namanya tiroperoksidase. Kenapa si enzim tiroperoksidase ini? Karena enzim tiroperoksidase ini diperlukan untuk penempelan iodium ke tirosin, ya. Jadi atau iodinasi, ya. Karena proses penggabungan antara T3 dan T4 dihambat, jadi kita memilih bahwa ini enzim harus dihambat, jadi dia pendekatannya sama si metimazole, jadi mencegah untuk terbentuknya hormon tiroid yang baru. Ya. Kalau PTU ya, propiltiuracil, dia itu sebenarnya sama kayak metimazole,
enzim pirovenidase supaya tidak menempel si iodium ke tiroksin. Nah, tapi jarang digunakan karena dia hepatotoksik ya. Kalau anaknya berdarah sekali ya atau takikardi, kalian boleh berikan beta androgenik blocker kayak propranolol, atenolol, metoprolol ya. Dikasih beta blocker ya. Tujuannya apa beta blocker itu? Karena kalian tahu ya, karena dia bisa menghambat kerja hormon dari si adrenalin, epinefrin dan norepinefrin. Kerjanya adalah di beta adrenergic ya, terutama pada jantung dan sistem saraf. Ingat, pemberian propranolol hanya untuk mengurangi simptomatik dari berdebar-debarnya saja atau kaki-kakinya saja, tapi bukan terapi utama. Dosisnya 0,5 sampai 2 mili per kilogram. Biasanya kita berikan pada pasien-pasien di awal pengobatan supaya dia tidak terlalu berdebar. Ya. Kalau ternyata tidak berhasil, mungkin bisa dipertimbangkan untuk radioterapi. Ya, kalau obat gagal pada usia di atas 10 tahun, ya. Kalau operatif kita lakukan hati-hati, bisa dipilih kalau usia sudah 5 atau 10 tahun ya. Jika gagal obat, pasien anak menjalankan tiroidektomi harus dioperasi oleh ya. Dan pilihan yang paling utama adalah tiroidektomi total. Dan jangan lupa kalau sudah diambil tiroidnya, yang kita masukkan bukan lagi masalah lagi, tapi levotiroxine karena kan dia hipotiroidisme. Nah, masalahnya dari dosis ya. Dia terlalu cukup ya. Monitoring, jangan lupa lakukan pemeriksaan 4-6 minggu setelah terapi awal. Kemudian ingat sesuaikan dengan adjustment dosisnya, ulangi 2-3 bulan ya. Prognosis 30% anak kalau diobati akan mencapai remisi dalam 2 tahun, 75% bisa relaks dalam 6 bulan setelah obat dihentikan, dan hanya 10% yang relaks sampai dengan setelah 18 bulan. Oke, kita masuk ke emergency case-nya. Itu adalah krisis tiroid ya. Itu pasien-pasien atau anak dengan riwayat hipotiroid yang tidak terkontrol ya. Jadi anak-anak dengan krisis atau hipertiroid yang dimana tidak dapat terdiagnosis dengan baik di awal dan tidak mendapatkan penanganan dengan cepat, akhirnya dia memiliki kadar T3 dan T4 yang sangat berlebihan. Lama-lama tubuh kan jadi tak kuat, tidak bisa untuk menyesuaikan lagi, dan terjadi namanya ledakan atau krisis tiroid. Ya. Ingat, krisis tiroid bisa dipicu oleh banyak hal ya, terutama faktor-faktor stres seperti infeksi, ya, stres emosional, persalinan dan sebagainya. Ya. Gejala umum hipertensia dia bisa hiperdosis ya, penurunan berat badan dan sesak napas. Bisa pada kenaikan saluran cerna, kardiovaskuler, neurologis dan kondisi ini. Dan tanda-tanda tirotoksikosis adalah esophagus dan kulit. Pemeriksaan penunjang sama ya, pasti T3 dan T4, T4-nya akan meningkat dan TSH akan turun. Ya. Bisa terjadi infeksi, ya, makanya leukositosis. Jangan lupa untuk cek LFT. Ya. Sama kalau ada rasa seperti ini, kalian jangan lupa cek lagi ya. Akhirnya dia sudah jatuh ke AFM, ya, atau PD. Kita pada krisis tiroid itu ada screeningnya nggak jadi ya, screening untuk scoring untuk mendeteksi krisis tiroid. Nah, kalau hasil dari pemeriksaan ini kalian cekkan dan hasilnya di atas 45 itu sudah menanda ke arah krisis tiroid. Kalau masih 25 sampai 44 impending, tapi kalau masih 25 belum, berarti masih tiroid ya. Terapinya jangan lupa emergency dulu, emergency circulation, obat-obatan bisa senjata antibiotик, metronidazole, iodin dan glucocorticoid. Ya. Terapi pilihan utama pada krisis tiroid mau tidak mau pasti dikasih PTU ya, karena langsung memblok konversi dari T4 ke T3.
dikasih iodin 8-10 tetes setiap 8 jam ya. Propranolol 2 mili per kilo per hari, jadi dosisnya tidak sekecil yang hipertiroid ya. Kenapa? Karena kita mau belum langsung pada efek adrenergic. Oke. Kemudian glukokortikoid yang bisa diberikan itu paling sering kita pakai hidrokortison, jarang sih dexamethasone, kecuali memang tidak ada. Ya. Oke, paham ya? Hipertiroid, siderosis, sama. Kalau misalnya dia emergency case ke krisis tiroid. Oke, sekarang kita masuk ke kasus yang sering terjadi. Kalian harus tahu hipotiroid congenital. Ini wajib bukunya. Ini SND 4 ya. Hipotiroid congenital adalah kondisi di mana terjadi namanya defisiensi dari hormon tiroid yang terjadi sejak lahir. Teknologi paling sering ada 2 ya. Jadi disgenesis atau tidak terbentuknya kelenjar tiroid atau gangguan pada biosinosis hormon tiroid. Kalau defisiensi hormonnya sangat berat, dia akan timbul pada awal-awal kehidupan. Kalau ringan bisa kemudian hari. Kenapa hipotiroid ini menjadi salah satu yang menjadi headline kita? Karena insiden hipotiroid yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dan diperkirakan setiap tahunnya ada 1.341 kasus baru. Ya, oke. Makanya sekarang kan ada namanya SHK ya, screening hipotiroid congenital. Ya. Ada transien, ada permanen. Berat tidaknya kasus hipotiroid itu tergantung dari kadar dan manifestasi klinisnya. Kalau berat biasanya itu sudah dari awal ya. Kalau yang paling sering itu yang dengan permanen. Oke. Bukan. Oke, sekarang kita belajar kenapa bisa terjadi. Oke, kembali lagi dari awal. Ada yang kan tahu kalau di atas semuanya itu pasti terbentuknya dari hipotalamus ya, karena hipotalamus yang menghasilkan tiroid, tirotroponin kasih hormon. Nah, akhirnya dia merangsang TSH untuk nanti menghasilkan si tiroid itu menghasilkan T3 dan T4. Nah, kalau masalahnya itu adalah di atas, dia problemnya itu adalah di kelenjar tiroid ya, misalnya problemnya itu di hipotalamus, itu sudah masuknya tersier. Kalau masalahnya di sini, ini masuknya sekunder. Kalau di tiroid itu masalahnya adalah di primer ya. Kita mulai dari yang paling bawah. Kalau paling sering kan terjadinya pasti di primer ya, hampir 90% pasti kenanya itu di primer. Ada kelenjar tiroid ya. Kenapa? Karena kelenjar tiroid itu tidak terbentuk agenesis ya, atau disagenesis, atau tempat tumbuhnya tidak pada tempatnya, namanya ektopia, atau dia terlalu kecil, hipoplasia, atau dia tidak bisa bikin hormon, namanya dishormogenesis. Akhirnya kapasitas tiroid ini antara tidak ada, tidak pada tempatnya, terlalu kecil, tidak bisa bikin hormon, dia tidak bisa mengeluarkan namanya T3 dan T4, tidak bisa diproduksi atau diproduksi sangat rendah sekali. Akhirnya si hipofisis yang di sini itu pikir bahwa hormon tiroid itu kurang, akhirnya diproduksilah TSH terus menerus. Padahal sebenarnya TSH-nya ada masalah, tapi tiroidnya yang problem karena nggak bisa mengeluarkan T3 dan T4. Ya, jadi pasti nanti gambarannya kalau TSH meningkat, T3 dan T4 akan turun, berkebalikan ya. Kalau dia masalahnya di hipofise, ini yang sekundernya. Jadi si hipofise gagal membentuk TSH. Akibatnya yang sama, tiroid tidak bisa membuat T3 dan T4 ya. Malah kalau misalnya masalahnya di sini TSH bisa rendah atau normal, karena kan TSH tidak terbentuk ya. Oke. Jadi tiroidnya normal tapi tidak aktif, jadi akhirnya tiroidnya menjadi hipotiroid. Kalau masalahnya di atas, masalahnya di hipotalamus, ini jarang banget ya, karena kan
ini di otak ya, pasti hubungannya sudah yang awal banget ya. Nah, hipotalamus ini dimana dia problem-problemnya di sini dia tidak bisa membentuk TRH. Akhirnya hipofisis nggak bisa membentuk TSH, TSH tidak bisa terbentuk, tiroid nggak bisa mengeluarkan T3 dan T4. Akhirnya metabolisme sangat lambat, ini pasti jadi banget si anaknya. Apapun yang terjadi di otak atau di atas itu pasti kondisinya ngebuat banget ya. Jadi metabolismenya lambat, pertumbuhan terganggu ya. Ya, anaknya bisa gini banget. Ini sama ya, yang kayak tadi aku jelasin aja ya. Oke. Jadi ya, kalau dia problemnya adalah hipotiroid, kan yang paling sering itu kan hipotiroid yang primer kan, yang karena variasi tiroidnya, pasti kalian tahu apa TSH-nya pasti akan turun, T3, T4 atau F4-nya pasti akan TSH-nya akan naik, T3, T4-nya pasti akan ya, ini kalau primer. Tapi kalau yang sekunder bisa kedua-duanya turun kan, karena kan memang problemnya di TSH, apalagi kalau yang atas ya. Ini penyebab-penyebabnya ya. Kan ada yang permanen, ada yang transien ya. Kalau permanen ada primer sekunder ya. Kalau transien juga sama. Jadi bisa baca ya. Kalau yang transien itu kan dia sementara ya. Itu kan kenapa? Karena janin itu kan selama dia hidup dia sangat tergantung pada plasenta ya. Nah, ketika dia ya kan loh, kalau ibunya minum obat kan sebagiannya masuk ke dalam plasenta, jadi dia bisa mempengaruhi. Manifestasi klinis adalah ingat karena dia gejalanya paling sering ada yang primer yang awal ya, yang bahwa 95% itu tidak ada bergejala ya, karena ada transfer hormon tiroid dari ibu melalui plasenta. Tapi ingat, dia sudah mulai terjadi penurunan aktivitas, hipotoni, minumnya buruk ya, refleksnya turun dan lethargis ya. Kemudian wajahnya bisa tampak makroglosi, palvi ya, pipinya bengkak ya, puffy face, wajah bengkak-bengkak ya. Jadi kalau kalian wajahnya bengkak-bengkak, nah coba cek dulu ya. Atau pseudo hypertelorism. Kenapa bisa terjadi pada kondisi ini? Karena makroglosi, puffy face ataupun pseudo hypertelorism itu terjadi akibat penumpukan mukopolisakarida di bawah kulit ataupun jaringan, sehingga menyebabkan namanya misedema, edema pada mukosa ya. Lidahnya jadi besar dan wajah tampak bengkak. Pasiennya juga bisa jaundice ya. Kenapa? Karena penurunan metabolisme dari hati atau liver yang menyebabkan gangguan konjugasi dari beliau. Hernia ombilikalis bisa terjadi karena dinding perut yang sangat lemah, akibat tonus ototnya juga rendah. Kemudian bisa ada molting bercak ungu pada kulit ya. Kemudian rambutnya bisa kasar. Suturannya tadi kalau misalnya hipertiroid menutup lebih cepat atau kalau ini suturannya menjadi melebar ya. Ubun-ubun tertutup sangat lambat ya. Nah, ini gambaran anak-anak dengan hipotiroid ya. Dan kas ya, makroglosi, puffy face, hernia ombilikalis, molting ya. Ini ada di bisa baca ya. Ini manifestasi klinis. Ingat, ini yang sering banget dipakai di ujian adalah cara kita mendiagnosis adalah memakai namanya Quebec test ya. Jadi kalian cek skornya itu ada masalah ini enggak, ada konstipasi, ada letargi, hipotonia, hernia ombilikalis, makroglosi, potassium merata, kulit kering, large canela. Kalau hasilnya lebih dari 4, lebih dari sama dengan 4, berarti kalian curiga dia ke arah hipotiroid sendiri.
diagnosisnya pakai FT4 ya. Kalau ada TSA. Jadi kalau yang primer TSA tinggi, yang sentral itu TSA rendah. Oke, ini pemeriksaan yang lainnya. Jadi dicek FT4 kenapa? Untuk menilai kadar hormon tiroid aktif yang ada di dalam darah ya. Kalau TSA untuk kita melihat fungsi dari hipofise ya. Dan selanjutnya. Kalau mengecek radiologi bisa tidak adanya epifisis femoral distal di sebelah kiri ya. Ingat tujuan terakhir adalah mengoptimalisasi tumbuh kembang, tingkat saturasi dan juga memberikan hormon tiroid. Jangan lupa kalau SHK kan sekarang udah sering pemerintah, kalau dia positif kalian harus segera cek TSA. Kalau TSA-nya lebih dari 20, konfirmasi dengan FT4. Kalau ternyata nanti hasil FT4 itu rendah, harus langsung segera mulai terapi ya. Kita berikan obatnya adalah levetiraxil, dosisnya 10-15 mikrogram per kilo per hari. Sesegera mungkin. Kalau memang kalian curiga dari SHK-nya udah positif, langsung masuk levetiraxil ya. Karena kenapa? Semakin terlambat kalian terapi, semakin turun IQ. Makanya ini yang menyebabkan Indonesia tidak mencapai emas terusnya. Karena kan setelah itu yang menurun, nanti kan produktivitas semakin turun, nanti tidak bisa berfungsi. Monitoring ya, 2 minggu setelah awal levetiraxil, monitoring selanjutnya 1-3 bulan sampai usia 1 tahun, 2-4 bulan dari usia 1-3 tahun. Kalau sudah lebih dari 3 tahun, kita bisa 3-12 bulan ya. Target pemeriksaannya kita targetkan TSA bisa turun di bawah 5, 2 minggu setelah terapi ya. Oke, ini yang permanen ya. Permanen jika kita scan tiroid menunjukkan adanya ektopi ya, atau kadar tiroid tidak terbentuk ya. Atau TSH awal itu di bawah 50 tidak ada peningkatan, TSH setelah periode newborn ya, terapi di kita bahas sedikit tentang screening polimer genital ya. Ingat tadi karena TSH di awal-awal itu sangat tinggi ya. Jadi pasti akan dicek adalah 48-72 jam supaya tidak rancu dengan hasilnya ya. Tujuan pemeriksaannya adalah supaya kita bisa tahu bayi-bayi mana yang memang ada kecenderungan karena hipotiroidisme genital supaya segera diobati ya. Kenapa? Karena hampir 95% hipotiroidisme genital pada bayi tidak ada gejalanya ya. Oke. Nih. Peningkatan ya hampir 1 dari 3.000 ya, dari 3.000 orang pasti ada 1 aja yang positif dengan hipotiroidisme genital ya. Ini cakupan SHK ya. Sekarang sudah juga semua sudah mewajibkan untuk SHK, baik lahir di puskesmas, di Polnek, di rumah sakit besar, rumah sakit kecil, semua wajib melakukan SHK. Ini ya asal muasalnya karena 95% bayi tidak ada gejala, dan hati-hati apabila tidak diketahui dalam 2 minggu awal bisa menurunkan IQ secara signifikan ya. Faktor yang bisa mempengaruhi kadar TSH adalah maternal, usia gestasi, berat badan lahir, ya, waktu sampling, lingkungan dan kelahiran. Cara pengambilannya adalah kalian dilakukan ceknya adalah di unit ya, di daerah sini, yang di bold merah ini, dengan menggunakan kertas manis. Nah seperti ini. Jadi kita ambil darahnya, habis itu namanya kertas sari, ya. Ya, sih nanti dilihat di sini. Caranya setelah kalian tahu hasilnya, kemudian kalau nanti hasilnya positif langsung cek TSH. Kalau TSH di atas 20 langsung cek FT4. Kalau FT4-nya ternyata turun, nah berarti udah langsung konsultan gitu ya. Jadi kalau TSH-nya naik, FT4-nya normal, langsung diagnos dengan hipotiroidisme genital primer, sedangkan hasil levetiraxil. Tapi kalau
kalau TSH-nya masih 10 sampai 20, tapi FT4-nya rendah, rujuk. TSH turun, FT4 turun, rujuk juga. Jadi bukan potensi ADD ya. Ini ya. Jadi kalau TSH ada dapatkan SHK-nya tinggi, langsung cek TSH. Kalau tinggi, cek FT4 ya. Tadi. Ingat kalau hasil SK-nya positif, langsung masuk ke fluorouracil. Ini dampaknya ya. Jadi kalau kalian mulai terapi usia 0 sampai 3 bulan, diharapkan IQ-nya masih bisa kembali ke normal 89, walaupun ya masih agak turun ya. Tapi kalau kalian terlambat nanti turun ya 71, di atas 6 bulan 54. Nanti malah jadi video tentang hasilnya. Prognosisnya semakin cepat kita ketemu semakin baik ya. Ini aku kasih lihat diagram untuk kalian belajar. Kalau misalnya lebih bisa belajar dengan menggunakan diagram kan dibandingkan tulisan, sama aja, ini cukup dibaca aja ya. Ini terkait dengan hipertiroid, neonatal hipertiroid, congenital hipotiroidisme. Oke, sekarang kita masuk ke diagram. Diabetes mellitus, di mana di sini kalian tahu kan ya, ada tipe 1, ada tipe 2, ya. Oke. Jadi DM adalah kalau misalnya kita melalui ispat ya, di sini dikatakan positif, kalian bisa lihat apabila ada gejala-gejala klasik dari DM ya. Apa aja gejala klasik dari DM? Polidipsi, poliuri, polifagi, penurunan berat badan ya. Dan ketika kalian lakukan pengecekan gula darah acak, didapatkan hasilnya lebih dari 200. Atau kalian ngecek pada gula darah puasa itu lebih dari 126 ya. Atau kita ngecek namanya TTGO ya, 2 jam postprandial itu hasilnya lebih dari 200 ya. Dan utamanya adalah dicek dengan HbA1c. Kalau lebih dari 6,5 kita harus mencuri ya. Ini adalah penyebabnya ya. Ada karena genetik, ekskrin dari pankreas, endokrinopati, drug, infeksi, allergi ya. Patofisiologinya adalah autoimun destruksi ya, di mana di sini yang disebabkan oleh beta pankreas. Kalau tipe 2 ya, kita tahu kan penyebabnya dari obesitas, resistensi insulin ya, hiperinsulin. Ini tipe 1 ya, ada tipe 1, tipe 2, dan monogen. Kalau dia tipe 1 itu gambarannya sama ya, dia sama kayak dewasa orang itu, dehidrasi, penurunan berat badan, cepat lapar tapi berat badan tidak naik, gampang terkena infeksi. Dan hati-hati, yang paling ditakutkan adalah KAD ya. Kalau sudah jatuh dalam kondisi KAD, jangan lupa langsung lakukan dehidrasi kan paling ditakutkan. Jadi cairan utamanya tangani asidosis, tangani hiperglikemi, hiperdosis, dan manajemen imbalans elektrolit. Ini kalau dia tipe 1 kita langsung obati dengan insulin. Insulin ada 2, ada long acting, ada short acting. Kalau long acting itu kayak Lantus ya, Levemir. Kalau rapid kita pakainya adalah Novolog ya, Humalog, Apidra ya. Kalau utamanya pasti untuk diet ya. Jangan lupa dietnya adalah age appropriate kalori, penghitungan kalori
metabolik dengan 50% dari karbohidrat. Oke. Kalau dia tipe 2 pas terakhir, jadi kalau dia tipe 1 kan utamanya terakhirnya insulin. Kalau dia tipe 2 utama terakhirnya adalah metformin dulu. Kalau metformin tidak bisa membantu meregulasi, baru dilakukan terapi insulin. Ya. Oke, itu sekilas saja sih. Nanti kan kalian lebih banyak bahas itu di ya, soal utamanya. Kalau ini kan cuma hipotiroid sama hipertiroid. Kalian harus ingat aja ya. Dibanding sampai bibliogen dan aku saja. Kalian cukup tahu yang hipotiroid sama hipertiroid. Ada pertanyaan? Hipertiroid kan gratis. Hipertiroid kan gratis. Jadi tirotoksikosis itu bagian dari si hipertiroidnya tadi. Kayak gitu. Jadi dia sudah ada. Jadi setiap ibu ini di kehamilan berikutnya anaknya juga gitu. Dan tirotoksikosis itu terjadinya sudah dari bayi. Jadi kayak dari bayi itu dia sudah tinggi gitu. Itu kan bagian dari hipertiroid.
Jadi kalau hasilnya sudah di atas 45 berarti itu udah badan. Tapi kalau dia masih 25 sampai 45 itu masih infektif. Tapi kalau di bawah 25 masih ke hipertiroid gitu ya. Nah, pemeriksaan penunjang utamanya dia meningkatnya tuh sudah tinggi banget di atas ini. Nah ini dia meningkatnya sangat tinggi sekali. Kemudian dia sudah ada leukositosis, sudah pasti ada infeksinya juga, ya. Dan kalau misalnya kalian cek EKG ini sudah AF atau VT dan toraksnya bisa ada odepan atau NPH, ya. Itu sih utamanya. Itu sih kalau krisis steroid. Itu udah datang, udah lemas, udah habis, udah kayak shock lah.